Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita seraya berdoa untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pahlawan pekerja. Semoga segala amal dharma baktinya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kekuatan untuk melanjutkan cita-citanya. Menjadikan kita mulai. Selesai. Serikat Pekerja memuat pemilihan ketua dan kepengurusan PT Empal Indonesia. Izinkan saya memberikan laporan, Pak. Oke, pada hari Senin 17 Juli 2023 bertempat di kantin tempat ini PT Empal Indonesia, kami mengawali prosesi pelantikan. Izinkan kami untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor titik 12 garing B strip PCF SPK garing SPSI garing BKS garing 7 garing 2023 tentang pengesahan garing pengukuhan pimpinan unit kerja SPK SPSI PT Empal Indonesia periode 2023-2026, mengukuhkan pengurus pimpinan unit kerja SPK SPSI PT Empal Indonesia periode 2023-2026 dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut. Kepada nama-nama yang disebutkan ke depan menghadap ke hadirin. 1. Pratama Juli Putra, Ketua. 2. Nur Salim, Wakil Ketua 1. 3. Rian Andrian, Wakil Ketua 2. 4. Ermawan, Wakil Ketua 3. 5. Sunendro, Sekretaris. 6. Mario, Wakil Sekretaris 1. 7. Nasruddin Rahman, Bendara. Kedua, bahwa PUKS PT PSSI PT Empal Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta 6. Agenda penguatan SPK pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kota Bekasi. Zen Mutawali SH CLA Ketua ditandatangani. Abdul Gopur Muhammad SH Sekretaris ditandatangani. Untuk selanjutnya melengkapi prosesi pelantikan, para pengurus yang akan dilantik diwajibkan untuk membacakan kata setia yang akan dipimpin oleh Bung Hermawan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saudara-saudara dilantik,
menjadi pengurus POK SPKM SPSI PTM Indonesia untuk masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Saudara-saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dan janji organisasi yang terdapat dalam Panca Prasetya. Apakah saudara-saudara bersedia? Siap. Apakah saudara-saudara bersedia? Siap. Baik, ikuti apa yang saya ucapkan. Panca Prasetya. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 1. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Adalah pekerja Indonesia adalah pekerja Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia adalah pekerja Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia adalah pekerja Indonesia yang setia dan taat yang setia dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 4. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia adalah pekerja Indonesia yang cinta kerja, yang cinta kerja, jujur, jujur, disiplin, disiplin, berwatak setia kawan, berwatak setia kawan, dan bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. 5. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Kami anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia adalah pekerja Indonesia yang siap melaksanakan hubungan industrial yang siap melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. dan berkeadilan. Untuk melengkapi proses pelantikan maka akan disampaikan ucapan pelantikan oleh Ketua PC Bunian Tawali. Saudara-saudara sekalian, untuk dan atas nama pimpinan cabang RSPKM SPSI Kabupaten Kota Bekasi, dengan izin dari pimpinan manajemen dengan disaksikan oleh atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya kepada hadirin dipersilakan untuk mengucapkan selamat. Ikuti yang dari belakang. Yang lain mengikuti dari belakang.
mudah-mudahan insya Allah akan membuat kita lebih ke depannya ya. Dengan terbentuknya PUK di PT Hembal Indonesia mudah-mudahan bagian dari solusi dan dari berbagai macam masalah dengan cara musyawarah, Pak. Dengan terbentuknya PUK di PT Hembal Indonesia, besar harapannya bisa baik oleh manajemen PT Hembal Indonesia. Dengan terbentuknya PUK di PT Hembal Indonesia bisa membuat pekerja dari perusahaan bisa saling mendukung dengan tujuan yang sama, meningkatkan produktivitas dan daya produksi tinggi, Pak. Dan juga mensejahterakan kita semua, Pak, untuk pesan dari teman-teman. Mungkin itu aja pesan-pesan dari saya untuk anggota yang terpilih, mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Zain, terima kasih. Ternyata Pak Zain ini customer lama saya. Ternyata sekali agak akal ya Pak. Yang namanya Bridgestone ini waktu saya perusahaan sebelumnya 23 tahun saya supply liquid nitrogen dari Bridgestone, jadi untuk tayar kulit, jadi setiap ada travel kita selalu diskusi. Tapi itu masa lalu. Tapi hari ini saya mewakili perusahaan PT Hembal Indonesia. Pertama-tama mengucapkan selamat kepada Pak Pratama ya, dan kepada bapak-bapak yang lain yang menjadi pengurus SPSI PT Hembal Indonesia. Saya mendoakan kita bisa bekerja sama, kita bisa menyelesaikan beberapa PR sebenarnya dari sisi perusahaan yang harus segera diselesaikan. Terutama Pak Zain adalah mengenai PKB. Ya. PKB kita ini sudah pending, sudah lama tidak aktif atau tidak diperbaharui lebih dari 2 tahun ya Pak Udin ya. Jadi begitu saya masuk di tahun 2020, memang saya sempat berbicara dengan Bu Ratri, SPS kita ini memang sedang mati suri, kemudian ada COVID Pak, jadinya belum aktif juga hingga kemarin. Nah, beberapa alasan mengapa hari ini terjadi. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tentu saja kami juga sebagai perusahaan mendapatkan bimbingan juga dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dan salah satu temuan yang paling utama adalah tidak adanya SPSI di sini. Karena tidak adanya SPSI, diskusi mengenai PKB yang menjadi salah satu acuan bagi perusahaan dan pekerja untuk bersepakat dalam menjalankan industri ini agak terhambat. Ya, jadi dengan alasan satu itu dan kedua juga ada alasan audit dari regional. Temuan audit dari eksternal auditor kita juga menyampaikan bahwa PKB yang belum tertandatangani juga menjadi salah satu faktor mengapa SPSI tidak perlu diaktifkan kembali. Dan akhirnya ketika kita melakukan diskusi dengan manajemen, disepakati kita sudah terbentuk Pak Zain LKS di pabrik kami, perwakilan perusahaan dengan pekerja. Dari hasil diskusi LKS disepakati kita harus aktifkan lagi SPSI, dan Pak Udin sebagai sesepuh di sini ya Pak. sebagai senior di sini telah membantu kita semua untuk melakukan pemilihan tanggal 17 Juli lalu, dan Pak Pratama dan bapak-bapak semuanya yang ada di sini sudah terpilih. Ya, jadi sekarang PR kita bersama-sama adalah untuk secara formal menyelesaikan PKB sesegera mungkin ya, karena banyak hal-hal yang harus kita update, terutama berdasarkan undang-undang cipta kerja yang baru begitu ya Pak Zain. Karena yang pasal-pasal lama masih pasal-pasal yang berdasarkan undang-undang kalau pasal nomor 13 tahun 2003 ya Pak. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi itu PR yang paling pertama. Jadi mungkin mulai dari sini mungkin kita sudah mempersiapkan waktu untuk mengelola ini. Karena apa? Karena ini adalah target kita bersama, ya, supaya beberapa hal yang kritikal, terutama ya masalah peraturan yang disesuaikan dengan undang-undang cipta kerja yang baru atau PKB yang lama, kita sesuaikan sesegera mungkin. Tapi yang jelas secara mendasar hari ini dengan adanya SPSI, semoga hubungan kerja industrial kerja antara perusahaan dengan pekerja bisa lebih baik. Itu informal ya. Selama ini kita lebih ke arah diskusi ya informal, ya, ngobrol-ngobrol biasa. Tapi dengan adanya SPSI yang sudah terbentuk, nanti kita dalam SPSI duduk bersama, kita lakukan hal secara formal. Ya. Saya pernah mengalami ini Pak
Bapak Ibu, karena dulu saya juga ketika awal karir saya sebagai sekretaris SPSI itu dari besar yang lama, jadi saya tahu bagaimana caranya menjadi anggota itu. Saya juga sempat ikut demo-demo dulu zaman di DPR, jadi tahu bagaimana menjadi anggota SPSI dan bagaimana bernegosiasi mengenai KKB itu panjang sekali. Belum nanti kita harus sudah meminta approval dari Kementerian Tenaga Kerja ya setelah selesai. Sekali lagi tanpa panjang lebar, selamat Pak Pratama dan Bapak-Bapak semuanya, kita bisa bekerja sama untuk memajukan perusahaan ini dan juga mensejahterakan karyawan sesuai dengan performa kita yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Wah, jelas banget. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sigit Purwanto, Direktur PT Hempel Indonesia dan jajaran manajemen yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Bu Yuni, ada Pak Dodi. Terima kasih atas kehadirannya pada pelantikan pengurus PUK. Kawan-kawan pimpinan cabang yang turut hadir pada kesempatan sore hari ini, Bung Ono Kartono, teman-teman, ini beliau dikenal sebagai suhu di kita, ya, terlihat dari rambutnya yang panjang ya. Kemudian ini Bung Hermawan, beliau sekretaris. Saya kebetulan boleh mengenalkan diri, saya Zen Mutawali. Saya ketua didaulat oleh teman-teman menjadi ketua pimpinan cabang FSPSI Kabupaten Kota Bekasi. Dan kebetulan juga tadi kenapa kita ngobrol berdagang Pak Sigit nyambungnya cepat. Saya masih aktif di Bristol, jadi cuma loncat pagar bisa. Jadi saya di Bristol sudah sekitar ya 29 tahun saya di Bristol. Tentunya kesempatan malam sore hari ini kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berkesempatan bertemu dalam forum pelantikan PUK PT Hempel Indonesia. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada PUK dan teman-teman yang sudah barusan dilantik. Secara de jure dan de facto, Bung Pratama dan kawan-kawan menjadi perwakilan seluruh karyawan di PT Hempel Indonesia dalam rangka mewakili dalam konteks hubungan industrial. Dan yang kedua tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada pimpinan manajemen Pak Sigit. Hari ini Bapak mendapatkan mitra hubungan industrial yang baru, meski barangkali beberapa kawan-kawan adalah orang lama gitu kan. Ya. Jadi mudah-mudahan nuansa sore hari ini setelah teman-teman bangkit kembali kalau bahasa saya itu. Karena di PC SPSI Kabupaten Kota Bekasi ini Hempel itu masih tercatat sebagai anggota. Kita tidak pernah pecat itu Hempel Pak. Meskipun sedang sibuk-sibuknya kerja begitu. Kemudian kemarin teman-teman menghubungi kami, kemudian ingin berdiskusi membentuk pengurus baru. Kami kemudian kawal proses. Kawan-kawan semua, jadi satu hal yang penting bagi kita, ya, bahwa keberadaan serikat pekerja itu adalah menjadi mitra di dalam hubungan industrial. Jadi kalau boleh saya sampaikan kepada Pak Sigit, di depan Pak Sigit dan juga kawan-kawan anggota semua, SPSI itu mempunyai 4 haluan organisasi. 4 haluan organisasi yang ini ditubuhkan di dalam pembukaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, anggaran rumah tangga SPSI. 4 haluan organisasi SPSI itu yang pertama adalah budaya musyawarah mufakat. Nah, jadi sedikit catatan kalau kita bicara serikat pekerja di Indonesia, maka serikat pekerja tertua adalah SPSI. Jadi SPSI itu umurnya sudah seusia saya lah, 50 tahun. Ya, 50 tahun gitu. Dan kalau kita hari ini banyak serikat pekerja itu lahir karena reformasi. Tahun 99 reformasi, 98 reformasi, ada tuntutan demokrasi di segala lini, akhirnya kemudian lahirlah Undang-Undang 21 2000. Di mana undang-undang memberikan kebebasan setiap 10 pekerja dalam sebuah perusahaan boleh mendirikan serikat pekerja. Belum itu.
Rata-rata kalau kita cek serikat pekerja yang lain, mereka usia tertuanya ya seusia reformasi. Tetapi serikat pekerja SPSI lahir jauh sebelum itu. Sehingga kemudian rasa-rasanya SPSI mempunyai pengalaman yang panjang dalam hubungan industrial, pengalaman yang panjang dalam membantu kesejahteraan karyawan, itu sudah tidak dilakukan lagi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa haluan pertama SPSI itu adalah budaya musyawarah mufakat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita berada di perusahaan antara karyawan dengan manajemen, kadang terjadi perbedaan kepentingan. Dia tidak bisa kita pungkiri, tetapi sebenarnya tujuannya sama. Saya selalu mengibaratkan antara kepentingan perusahaan itu dengan kepentingan pekerja itu, nanti yang hari ini secara de jure dan de facto diwakili oleh serikat pekerja, itu seperti rel kereta api. Rel kereta api itu tujuannya sama, seiring sejalan. Kita kan tidak pernah melihat rel kereta api itu ketemu ya. Kalau ketemu itu kereta gerbong pasti akan jungkir balik. Dia seiring sejalan karena tujuannya sama. Kalau ini ada kereta Cirebon Express, pasti tujuan akhirnya di Cirebon. Memang seolah-olah seiring sejalan, tujuannya sama, tetapi seringkali tidak bertemu. Tetapi ada kalanya pasti ini akan ketemu di titik-titik kepentingannya bersama. Oleh karenanya tidak dipungkiri ketika persoalan itu dihadapi di tingkat perusahaan, maka budaya kita semua SPSI adalah musyawarah mufakat. Jadi ya mohon maaf Pak Sidir, jangan nanti ketika misalkan Bung Pratama mewakili teman-teman misalkan meminta perundingan sesuatu, nggak usah ngamukan dulu Pak Sidir ya. Begitupun juga Bung Pratama, ketika perusahaan belum bisa memberikan sekaligus, jadi sebenarnya jangan bicara perusahaan ini pahit nih gitu kan. Tidak bisa, dibicarakan terus. Solusi terbaik itu harus dibicarakan. Makanya budaya kita adalah musyawarah mufakat. Kalau sekali dia bertemu untuk bermusyawarah nggak cukup, mungkin hari kedua, hari ketiga, nggak bisa ketemu persoalan diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari 7 malam, ya 40 hari 40 malam lah gitu. Tapi yang penting sesuatu yang diselesaikan di tingkat musyawarah jauh hasilnya lebih bermanfaat bagi kita semua, bagi kedua belah pihak, daripada ketika sedikit persoalan merasa nggak bisa selesai diserahkan pihak ketiga. Pihak ketiga belum tentu mengetahui persoalan kita, mengetahui dampak kita. Taruhlah misalkan Pak Sigit udah ampun-ampunan yang ngomong Pratama, udah serahin aja ke lawyer. Lawyer tahu apa dengan teman-teman hubungan industrial? Nggak bisa, meskipun mereka punya kewenangan juga ketika di bidang kuasa. Makanya saya sangat berpesan sesuai dengan budaya kita yang pertama adalah budaya musyawarah mufakat. Yang kedua adalah budaya kemitraan. Jadi serikat pekerja dan perusahaan itu merupakan mitra, ya, bukan musuh, apalagi kompetitor gitu ya, nggak mungkin rasanya. Tapi kita budaya mengedepankan budaya kemitraan yang menjadi budaya kita. Apa maknanya kemitraan? Bahwa pekerja, serikat pekerja dengan perusahaan itu yang pertama adalah mitra dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Di dalamnya menyangkut bagaimana bersama-sama meningkatkan quality, safety dan seterusnya misalnya. Tapi jangan lupa juga ketika kita bersama-sama menjadi mitra dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, kita juga mitra dalam menikmati hasil produksi. Jadi karyawan dan pekerja, Pak Sigit ya, kita bermitra dalam rangka yuk maju bersama-sama biar Hempel Indonesia ini terus sustain gitu ya. Tapi jangan lupa kemitraan kita juga tidak berhenti di situ. Kemitraan kita juga menyangkut mitra dalam berbagi hasil produksi. Sederhananya ya seiring dengan kemajuan perusahaan, ya setidak-tidaknya kesejahteraan pekerja PT Hempel Indonesia ini semakin hari semakin baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu harapannya. Dan semua itu bisa dibicarakan. Nah kemudian yang berikutnya adalah
budaya taat asas. Kita tahu betul bahwa sebagai seorang warga negara kita harus taat pada aturan-aturan yang ada. Di lingkup hubungan industrial, misalkan kita punya PKB. Tadi Pak Sigit sudah bicarakan bahwa PKB kita lama tidak kita bahas kembali, bahkan barangkali masa berlakunya sudah habis, gitu ya. Belum dirundingkan kembali untuk pembaharuannya. Cuma catatannya memang PKB itu di tingkat perusahaan itu merupakan undang-undangnya mereka. Jadi kalau di Hamper ini apabila ada PKB, maka PKB itu merupakan undang-undang bagi pekerja dan bagi perusahaan. Di luar memang ada undang-undang yang sifatnya umum, tapi PKB itulah yang kemudian menjadi pegangan kita bersama. Dan kita harus taat asas, salah satunya adalah terhadap PKB yang sudah kita sepakati bersama. Oleh karenanya, saya juga berpesan pada teman-teman pengurus Pratama dan kawan-kawan dengan dukungan seluruh pekerja tentunya, dan juga atas diskusi dan etikat baik dari perusahaan. Kalau memang ada persoalan yang harus dibahas dalam waktu dekat tentang PKB, sama-sama dibahas dengan mengedepankan asas musyawarah. Terkait dengan ini harus bagaimana, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalkan, itu kan pandangan-pandangan yang nanti bisa diselesaikan di dalam ranah perundingan pembaruan PKB. Nah, kemudian yang keempat, budaya SPKP-SPSI itu adalah budaya kesetaraan. Artinya hari ini teman-teman 7 orang yang sudah dilantik secara de jure dan de facto menjadi pengurus PUK itu ketika duduk bersama dalam satu ruangan membahas hubungan industrial dengan perusahaan, katakanlah dengan Pak Sigit dan teman-teman manajemen, itu setara. Di ruangan itu setara dalam proses hubungan industrial. Kalau keluar dari situ ya mungkin beda-beda Pak Sigit kebetulan direktur, Mas Pratama mungkin mekanik misalnya begitu. Tapi ketika berada dalam ruang-ruang diskusi bipartit menyelesaikan persoalan-persoalan hubungan industrial, mereka setara dalam kapasitas dan kewenangan. Bung Pratama mewakili untuk dan atas nama seluruh pekerja, sementara Pak Sigit selaku direktur untuk dan atas nama perusahaan. Ya tentunya di sini kemudian bagaimana selalu mencari titik-titik kesamaan dalam mencapai persoalan-persoalan, penyelesaian persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bersama. Teman-teman semua, ya saya sadar betul bahwa bertahun-tahun kita agak vakum untuk aktivitas serikat pekerja, bukan berarti kemudian teman-teman tertinggal jauh. Tadi disebutkan di dalam SK teman-teman PUK bahwa salah satu yang menjadi amanah di pundak pengurus itu adalah melaksanakan 6 agenda penguatan SDM, penguatan keuangan, penguatan advokasi, kemudian penguatan solidaritas, penguatan administrasi dan penguasaan TI, kemudian propaganda positif. Tentunya teman-teman bisa secara bertahap dan dengan diskusi dengan pimpinan cabang, bagaimana misalkan kita bagaimana meningkatkan SDM kita di Hempel. Kita membuka ruang yang lebar buat teman-teman semua apabila teman-teman memerlukan pendidikan-pendidikan yang sekiranya untuk meningkatkan kapasitas teman-teman dalam arti mengetahui hak dan kewajiban. Apa sih hak kami sebagai pekerja, apa hak kami sebagai anggota serikat pekerja dan sebagainya. Itu adalah salah satu kerangka penguatan secara nasional yang dibangun oleh SPKP-SPSI. Yang pertama yaitu penguatan SDM. Jadi silakan pertama misalnya kalau teman-teman kebetulan hari Minggu libur gitu kan, atau Sabtu libur misalkan, kalau misalnya Pak PC bisa nggak kami ada pendidikan buat anggota kami, bisa. Apalagi kalau kemudian tempat ini bisa difasilitaskan untuk teman-teman ya, sedikitnya akan luar biasa. Atau teman-teman bisa datang juga ke pimpinan cabang, kami juga punya aula dan kami informasikan pada teman-teman SPKP-SPSI di Bekasi ini punya namanya BLK komunitas yang teman-teman bisa pakai kapan saja. Cuma tempatnya agak jauh di Sentul, di Greenwich ke selatan sana. Dan Sabtu Minggu nggak ada liburnya.
Jadi dipakai oleh kawan-kawan dalam rangka kayak pendidikan, ada pendidikan K3, ada pendidikan penguatan SDM, ada pendidikan komputer gitu kan. Kebetulan fasilitasnya memadai. Jadi kami persilakan teman-teman, kalau teman-teman merasa Pak jauh saya kalau ke Sentu atau jauh kalau ke Pemda, padahal kan Pemda di sebelah situ ya. Teman-teman juga bisa mengundang pimpinan cabang ke sini bila kemudian perusahaan berkenan untuk tempatnya dipakai. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Meskipun teman-teman sempat vakum sekian tahun, yuk mari sama-sama kita wujudkan berserikat dengan baik. Berserikat bagaimana memajukan perusahaan dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan bagaimana kita menjaga perusahaan agar tetap sustain, kemudian dengan seiring dengan itu kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan teman-teman semakin hari semakin baik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bung Pratama. Oh iya, jadi layaknya ya Pak Sigit, mohon izin nih Pak ya, layaknya sebuah organisasi, alangkah indahnya kalau teman-teman PUK itu kemudian punya kantor. Nggak perlu yang mewah Pak, tak perlu seluas kantornya Pak Sigit gitu kan. Misalkan ada satu sisi ruangan yang tidak dipakai, kemudian berkenan perusahaan kemudian menyediakan dia dipersilahkan untuk difasilitasi untuk dipakai oleh PUK menjadi sekretariat PUK, itu akan jauh lebih memadai. Saya tahu persis karena saya juga sering ikutin audit ya, audit vendor. Pasti beberapa temuannya itu kalau Astra tetap Pak, di audit itu sampai sekretariatnya ada nggak? Ada. Nah, kalau sekretariat PUK-nya ada berarti kemitraannya sudah luar biasa gitu kan. Bahkan kalau Astra itu memang Pak sampai boleh nggak saya datang sekretariat? Dilihat, oh fasilitasnya begini doang. Nanti perusahaan katanya mitra kok fasilitasnya begini doang gitu kan. Jadi wajar bila misalkan Hempel Indonesia yang berkelas begini ya, sekretariatnya ya berkelas lah kurang lebih seperti itu. Meskipun tidak harus mewah. Barangkali itu yang akan menjadi cerminan kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bung Pratama dan kawan-kawan yang sudah memegang amanah untuk memimpin 3 tahun ke depan teman-teman di PT Hempel Indonesia, dan juga selamat kepada Pak Sigit yang hari ini mendapatkan mitra baru meski mungkin personelnya lama dalam membangun hubungan industrial yang jauh lebih baik ke depan demi kemaslahatan semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk saudara Pratama dan rekan-rekan. Semoga kedepannya bisa bekerja dengan baik dan selalu amanah. Sekarang ini marilah kita doakan dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga semuanya selalu berkah. Walhadiyah walhadiyah hadatina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi kita akan melakukan sesi foto bersama, ya, manajemen, dan seluruh anggota dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Jadi tolong pada saat ini kita foto bersama. Di dalam sini juga kekurangan dan kehilangan dalam pembuangan data ini. Apabila banyak kekurangannya, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita dalam acara ini semuanya akan terwujud, baik dari sisi perusahaan, manajemen, maupun kita sebagai karyawan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama.